1. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan secara efektif. Hal ini penting dalam konteks pembelajaran, karena pertanyaan yang baik dapat meningkatkan partisipasi siswa, kemampuan berpikir siswa, serta membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan bertanya. Yang pertama, mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua, memberikan acuan yang tepat. Yang ketiga, memindahkan giliran. Yang keempat, menyebar pertanyaan. Dan yang kelima, memusatkan pertanyaan. Contohnya adalah mengajukan pertanyaan yang jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa. 2. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru untuk menjelaskan materi pelajaran secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama, kejelasan. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Yang ketiga, pemberian tekanan. Dan yang keempat, penggunaan balikan. Contohnya adalah guru membagi beberapa kelompok, diskusi dan per-kelompok, diberi materi masing-masing agar didiskusikan. Jika ada yang kesulitan, guru bisa membantunya dan dibenarkan jika ada yang salah. 3. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kemampuan seorang guru untuk menciptakan suasana agar peserta didik siap secara mental dan terpusat pada materi yang akan dipelajari. Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran. Yang harus dikuasai guru dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama yaitu mengemukakan tujuan pelajaran, yang kedua menarik perhatian siswa, yang ketiga memberi acuan, yang keempat merangkum kelas, yang kelima menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya, dan yang keenam diakhiri dengan doa. Contohnya yaitu guru memberikan gambaran kepada siswa mengenai manfaat materi pelajaran dan meninjau kembali materi yang telah disampaikan kepada siswa. 4. Keterampilan membimbing diskusi kecil adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk mengatur dan memfasilitasi diskusi di antara sekelompok siswa. Diskusi kelompok kecil melibatkan aktivitas mental dan emosional yang dapat meningkatkan kemampuan hubungan antar perseorangan. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan membimbing diskusi kecil yaitu yang pertama, menciptakan peserta didik yang kritis, kedua, menciptakan peserta didik yang aktif, ketiga, menciptakan peserta didik yang kreatif, keempat, menciptakan peserta didik yang inovatif, kelima, menciptakan peserta didik yang mandiri, keenam, menciptakan peserta didik yang kooperatif, dan yang ketujuh, menciptakan peserta didik yang komunikatif. Contohnya yaitu memancing siswa berpartisipasi dengan berbagai cara dan mencegah peserta diskusi berbicara serentak dan tidak beraturan dengan memberikan aturan. 5. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru atau dosen untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan remedial. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan mengelola kelas yaitu yang pertama, kemampuan mengembangkan materi yang menarik, yang kedua, kemampuan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang ketiga, kemampuan mengelola waktu, yang keempat, kemampuan mengevaluasi, dan yang kelima yaitu kemampuan berkomunikasi. Contoh dari keterampilan mengelola kelas adalah menciptakan situasi belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan penuh, membuat siswa merasa terwajar dan terkendung dalam belajar, dan mengatasi hambatan dalam pembelajaran dan mengembangkan kemampuan siswa. 6. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yaitu merupakan kemampuan guru, pengajar, dan widyaswara dalam mengembangkan hubungan interpersonal yang sehat dan erat antara guru dan siswa, serta antara siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun individu. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah
Yang pertama, membuka pelajaran, yang kedua, menjelaskan, yang ketiga, mengelola kelas, dan yang keempat, mengevaluasi. Dengan menguasai keterampilan-keterampilan tersebut, diharapkan seorang guru mampu memberikan pembelajaran yang efektif baik untuk kelompok kecil maupun perorangan. Contohnya yaitu, guru dapat memberikan motivasi dan membuat variasi dalam pemberian tugas untuk meningkatkan keterampilan dalam organisasi. Guru harus mengatur penguatan, proses awal, supervisi, dan interaksi pembelajaran. Guru harus memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. 7. Keterampilan memberi penguatan merupakan kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap suatu tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Penguatan dapat diberikan dalam bentuk verbal atau non-verbal, seperti memberikan pujian, hadiah, atau penghargaan. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan memberi penguatan yaitu yang pertama, yakin bahwa siswa akan menghargai dan menyadari respon yang diberikan guru. Yang kedua, memberikan penghargaan atas perilaku atau kinerja yang telah ditunjukkan. Yang ketiga, menjaga keselamatan dan konsistensi dalam memberikan penguatan. Dan yang keempat, menggunakan variasi penguatan verbal dan non-verbal. Contohnya yaitu memberikan pujian atau respon positif terhadap perilaku siswa yang dianggap perlu, seperti memberikan senyuman, acungan jempol, atau kata-kata positif seperti bagus atau sangat baik. Keterampilan mengadakan variasi merupakan keterampilan guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik dan tidak membosankan, sehingga siswa menunjukkan sikap antusias dan ketekunan, penuh gairah, dan berpartisipasi aktif dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Yang ketiga, variasi dalam pola interaksi dan kegiatan siswa. Dengan menguasai ketiga hal tersebut, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, interaktif, dan tidak membosankan bagi siswa. Contohnya adalah variasi suara melibatkan perubahan suara dari keras menjadi lemah dan tinggi menjadi rendah. Sedangkan variasi gerak melibatkan perubahan gerakan kepala, tangan, dan anggota badan lainnya.